Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah wal huda, ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, wa khassahu bi khasa'is la tuhsa wa ayyadahu bil mu'jizatil bahirah allati la tu'addu wa la tustaqsa, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati itu para habaib, para syaraib, wabil khusus Habib Husain dari Jorong dan habaib-habaib yang lainnya yang ada pada badan mereka itu mengalir darahnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan berkat habaib, berkat syaraib, berkat zuriyatnya Nabi Muhammad, mudahan kampung kita, benua kita, khususnya Indonesia, mudahan aman. Hum amanun fil ardh. Mereka itu adalah keamanan di muka bumi. Karena hampir-hampir wirid-wirid ibadah kita, daripada wirid-wirid zawaid, wirid-wirid fadilah, amalan-amalan itu datang daripada zuriatnya Nabi Muhammad. Baik itu ratib Abbas, baik itu wirdul latif, baik itu ratib haddad, atau maulid al-habsi, atau dia ulami, atau maulid-maulid yang lain, hampir-hampir itu daripada susunan zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang ada pada hati mereka, kalbu mereka, ilmunya Nabi kita Muhammad. Sekalipun di badan mereka tiada mengalir darah Nabi Muhammad, cuma di hati mereka ada akidahnya Nabi Muhammad, ada syariatnya Nabi Muhammad, ada akhlak ahwalnya Nabi kita Muhammad. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita, lebih khusus Guru Fahmi beserta rombongan dan guru-guru yang lainnya, mudahan mereka sehat panjang umur. Sehatul alim ganimatun lil muta'allim. Kesehatan orang alim, kesehatan guru, kesugihan kita. Jangan sidin meninggal, sidin gering bisa parai belajaran. Guru nikmat kita. Karena laulal ulama lasaran naskal bahaim. Seandainya kadeda guru, ujar Hasan Basri, barangkali manusia seperti binatang. Casingnya manusia, cuma karakternya binatang. Guru melajari akhlak, guru melajari wirid ibadat, guru melajari ilmu agama. Man laisa lahul wirid fahuwa kirib. Hidupmunya kadebe wirid warik.
Man laisa lahul adab fahuwa dhab. Hidup mun kadada akhlak, kadada budi pekerti, kada tahu adab makan, kada tahu adab minum, kada tahu adab masuk ke WC, itu fahuwa dhab. Orang tuh mirip lawan biawak. Biawak Mekah kawa dimakan, biawak jurung kada kawa dimakan. Mengapa biawak Mekah kawa dimakan? Karena biawak Mekah itu adalah memakan rumput. Makan rumput itu namanya herbivora, herbal, tumbuh-tumbuhan. Kalau biawak kita makan daging, makan bangkai, itu tuh jadi haram dimakan. Jadi hati-hati salah mendengar. Yang halal tuh biawak Mekah. Kalau ibulik menangkap biawak, biawak kita makan daging namanya karnivora. Kalau memakan rumput dengan daging omnivora. Nah kita nih omnivora, napa aja dibentas. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, burung dimakan, iwak dimakan, ayam itik dimakan. Paling banyak rezeki kita. Mudahan kita orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Imam Syafi'i punya guru namanya Abu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah punya guru namanya Sufyan Ats-Tsauri. Keduanya thiqah. Sufyan bin Uyainah punya badan samin, punya awak ganal, punya awak lamak. Cuma sidin makan gencang, cuma sesuai lawan awak. Kalau awak kurus makan gencang, sangkan orang begempiran. Ternyata ujar Sufyan bin Uyainah, apabila aku makan banyak seperti keledai, khimar, punya banyak makan, banyak juga kerjanya. Bawa pisang, bawa korma, bawa rutab, banyak digawiakan. Munya aku banyak makan, kulir beribadat, berarti tak pintar keledai. Mudahan kita lebih pintar daripada binatang. Amin. Mudahan hidup berwirid, mudahan hidup beramal beribadah, mudahan hidup berakhlak. Siapa melajari wirid? Guru-guru kita. Mudahan guru-guru kita sehat panjang umur. Amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan mulia ini, bulan ini bulan yang mulia. Di dalam kitab Bajuri atau Baijuri, boleh pakai alif, boleh pakai ya. Di dalam kitab Bajuri atau Baijuri ada perkataan Ahmad bin Hambal, hari yang paling afdal, malam yang paling afdal, bulan yang paling afdal adalah malam, bulan, hari yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam lahirnya Nabi, hari lahirnya Nabi, bulan lahirnya Nabi, itu lebih abdal daripada malam Jumat, lebih abdal daripada malam Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan di kitab itu lebih abdal daripada malam Lailatul Qadar. Mengapa Imam Ahmad bin Hambal berpendapat semacam itu? Karena sidin berpendapat dengan alasan ilat taklil. Karena seandainya kadada malam atau bulan atau hari lahirnya Nabi kita Muhammad, pasti kadada malam Lailatul Qadar, kadada malam Idul Fitri, kadada malam Idul Adha. Ketika lahir Nabi Muhammad, diangkat jadi Nabi Rasul, maka adalah malam Lailatul Qadar, malam-malam Jumat dan malam Idul Adha, Idul Fitri. Berarti seberataan itu ada berkat lahirnya Nabi kita Muhammad. Jadi alangkah luar biasanya malam ini kita mengagungkan, merayakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan malam ini hujan cahaya, lain hujan banyu ada. Oleh karena itu di dalam kitab, mengapa Rabiul Awal disebut Rabiul Awal? Rabi itu bahasa Arab,
Rabi itu pepalingan jamat. Ada jamadul awal, jamadul ula, ada jamat saniyah. Jamat itu artinya keras, jamat itu artinya baku, jamat itu artinya kering. Beda dengan rabi, rabiul awal, rabius sani, jamadil awal, jamadis sani. Rabi itu artinya hujan. Berarti bulan rabiul awal bulan hujan. Di dalam kitab Balaghah, anbatar rabiu al-bakala, menumbuhkan oleh hujan akan sayur-sayuran. Berarti rabi itu artinya hujan. Apa yang kita kehendaki rabiul awal hujan? Kita menghendaki rabiul awal adalah rabiul anwar, hujan segala cahaya. Mudahan malam ini kita mandi cahaya, amin ya Allah. Ada 5 cahaya yang kita rasa malam ini. Cahaya yang pertama, nur yang pertama adalah nurus sillah, cahaya silatur rahmi. Silaturahmi ini menjadikan hati kita dengan sesama kita tidak ada kebencian, tidak ada renggang, tidak ada permusuhan. Mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah berkat maulidnya Nabi kita Muhammad. Kita melihat sekarang di medsos, di media sosial, dunia maya, apalagi dunia Ahmad Dhani, ini mantan saja. Dunia maya ini luar biasa. Kita dihadapi dengan bermacam-macam sesuatu yang menggisik hati kita. Ini menghinakan ini, B menghinakan A. Hati kita terpecah-pecah, hati kita terbelah-belah. Oleh karena itu mudah-mudahan berkat bulan Rabiul Awal, berkat maulid Nabi, mudah-mudahan di hati kita jangan ada membenci satu orang pun daripada umatnya Nabi Muhammad, apalagi ia keturunan Nabi kita Muhammad. Mudahan hati kita bersih, amin. Jangan kayak orang bahari. Ada istilah, apa istilahnya? Kuyang-kuyang, hantu-hantu. Ikam-ikam, aku-aku. Ulun lagi kekanakan sudah mendengar itu tak. Kuyang-kuyang, hantu-hantu. Ikam-ikam, aku-aku. Berarti hidup ini munya kada berawaan, mun kada besapaan, munya behual bekalahi, masing-masing nafsi-nafsi. Berarti seikong kuyang, seikong. Padahal kuyang itu ya hantu. Seikong kuyang, seikong hantu. Jadi oleh karena itu jaga hati kita. Jangan ada kada sanang lawan umatnya Nabi kita Muhammad. Apalagi seberataan orang beriman. Kullu mu'min dakhalal jannah. Setiap orang beriman insya Allah masuk surga. Apa kada sanang lawan orang ke surga? Jadi oleh karena itu bersihkan hati kita dari sesuatu yang kita benci, daripada sesuatu kada senang. Keluarkan dari isi hati kita. Adapun lintasan kada senang itu wajar, itu sunnatullah. Cuma sesuatu yang datang tuh hilang. Al-arif maja'a wa dhahaba bisuratin. Setiap sesuatu yang aridi, setiap sesuatu yang mendatang, inya pasti akan hilang. Karena alam ini baharu, alam ini berubah. Munya kada berubah, kada baharu ngarannya. Jadi kada senang itu wajar. Cuma jangan diaplikasikan, jangan diterjemahkan. Hati kada senang, jangan tangan menampiling. Hati munya kada senang, jangan muntong bungol bangsat. Yang kada bagus tuh ditafsirkan. Kalau kita pikir-pikir, seikong nyambat bungol, seikong nyambat bangsat. Yang pintar siapa? Yang pintar nang mendengar. Bungol kada, bangsat kada. Seikong menampar, seikong meninjak. Siapa nang untung? Yang untung tuh pak urutan. Nah, awak bebiru-biru. Seikong
saikung manimpas, saikung manungkih, saikung menyuduk, siapa nang untung? Surat kabar rawan rumah sakit. Oleh karena itu hati jangan ada benci nang kita timbulkan di mulut kita terjemahkan di badan kita. Kita yakin, kita jujur, yang mana-mana sudah berkeluarga. Nih ibu-ibu nih, Bu, 4 betakon boleh Bu? Boleh, supaya jangan ngantor. Ibu pernah lah di dalam rumah tangga kada senang lawan laki pian? Rancak jer. Ayo bini siapa itu tuh? Bapaknya supaya adil. Bapaknya bilang, bapak diisi bini, sualah di dalam rumah tangga kada senang dengan kelakuan bini, rancak juga. Jadi sesuatu yang kada senang itu entah pemuntungan, entah kelakuan, maulah jengkel hati, itu wajar aja. Itu sunnatullah, itu hukum alam, itu alami. Yang penting jangan bini ditampilin. Yang penting bini jangan kutalak 3. Yang penting bini jangan disimbur lawan banyu panas. Kada senang tuh wajar. Ada istilah orang bahari kalahi warik. Kalahi warik itu bakal higa, kena bakawan pulang. Iya kah? Ada berawaan bakal lahir laki bini. Cuma sebentahun betas mia. Kehendak ulun tuh di masyarakat tuh kayak itu. Jadi sesuatu yang kada senang tuh wajar. Coba kita lihat di dalam zaman Nabi kita Muhammad, Mu'az bin Jabal, ketika Sidin berjamaah dengan Nabi kita Muhammad di Madinah, lalu bulik Mu'az bin Jabal ke kampung Sidin namanya Bani Salamah. Bani Salamah itu ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat, itu kampungnya Bani Salamah, kampungnya Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal bulik sembahyang Isya, maimami di kampung Bani Salamah, Mu'az bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini surah paling panjang di dalam Al-Quran. 114 surah, yang paling panjang surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Fil, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tuh ulun lihat 2 juz 3 lembar. Itu citakan kita Indonesia. Kalau ayatnya mun kada salah 286 ayat. Punya kita sejus membaca tartil setengah jam, berarti kalau 2 juz 1 jam, belum lagi 3 lembar baca surah Al-Baqarah. Hafal Mu'az bin Jabal, cuma yang komplain di belakang. Siapa yang komplain? Hizam bin Malkan atau Milkan, pamannya Anas bin Malik. Sidin muparakah, Sidin keluar pada saat sembahyang saurangan. Nampak Imam Al-Baqarah sampai ke telinga Mu'az. Ujar Mu'az, inyak munafik, kada hakon be imaman lawan imam. Ujar Hizam sampai ke telinga Hizam, aku kada munafik. Esok hari datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ulun ini kami, ya Allah, ya Rasulullah, kami siang begaduh kambing, kami begaduh unta, kami berkebun, kami beternak. Lalu Mu'az bin Jabal sembahyang Isya membawa surah Al-Baqarah, panjangnya luar biasa. Kami awak uyuh mata ngantuk, surahnya Al-Baqarah. Kalau Allah kita guring. Alhasil di kiau Nabi Mu'az bin Jabal, ujar Nabi, afatanun ya Mu'az, afatanun ya Mu'az, apakah ikam jadi tukang fitnah Mu'az? Maulah orang kada turun ke langgar, maulah orang kada berjamaah gara-gara ikam kepanjangan surah. Baca surah Mufassal, entah itu Tiwalul Mufassal atau itu Ausatul Mufassal atau Kisarul Mufassal, surah pendek-pendek. Jadi oleh karena itu
kada senang itu wajar. Cuma sahabat tatap ja bakumpul, tatap ja minum barang, maber makan barang, maber main barang, maber baca Quran barang, maber baca salawat barang. Jadi oleh karena itu sekali lagi ada sesuatu yang kada senang hati itu biasa aja lah. Mudahan kita jalin tali silaturahmi kita, jangan ada di hati kita kada senang lawan hambanya Allah. Amin. Seberataan umat Nabi Muhammad, kakak dengan ading punya bakalahi yang sakit hati, kakak lawan ading punya bakalahi yang sakit hati, kuitan. Jangan sakiti kuitan dengan kita bakalahi lawan desana. Murid sama murid punya betampar bakalahi yang sakit hati, guru berurusan di sekolahan, murid sama murid betinjak betampar, umat sama umat punya behual, punya bakalahi, kada berawaan, kada besapaan. Nang sakit hati siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sakiti hati Nabi Muhammad gara-gara kita menghinakan juriatnya Nabi Muhammad, menghinakan ulamanya Nabi kita Muhammad, menghinakan umatnya Nabi kita Muhammad. Keluarkan di hati kita benci, kada senang dengan orang beriman, apalagi inya umatnya Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hidup mun kada senang, jangan kayak orang kada sekolah. Hidup munya kada senang, belajar kayak orang sekolah. Ada orang kada sekolah, laki bini bakalahi, laki bini bakalahi. Ini contoh orang kada sekolah. Ketika bakalahi laki bini, nang bini maraju, nang laki maraju. Napa nang dirajuakan? Ayam kada diberi makani, itik kada diberi makani. Maras itik, ujar itik, napa dosa kami? Bakalahi laki bini, itik kada diberi makani. Ujar itik, kami saben subuh mahajan hintalo, padas burit. Dasarnya kayak gitu. Belajar lawan orang nang sekolah. Laki bini tahual itu wajar, cuma pasan satu, kewajiban bini tetap jalan, laki kewajiban laki tetap jalan. Cuma tetap kada berewaan. Ngaran orang bakalahi, rupanya bini ini bemasak, tetap bemasak. Munya kada bemasak berarti kada sekolah. Munya bemasak berarti tugas jalan malam ini hadir berdengar hari ini. Tuntong masak iwak segalaan sudah siap, tulisi di kertas. Abahnya laki ulun, makanan sudah siap, kertas unjuk ka laki muha ka lain. Orang bakalahi bepandir kada, berewaan kada. Cuma kewajiban tetap jalan. Nah itu ngaran sekolah. Itih laki, oh makanan siap, makan laki. Imbah tuntong makan nang laki mengambil kertas dengan pulpen, lalu ditulis pulang di kertas HVS, tulisannya ding, garakakan aku jam 3 hendak sembahyang di langgar, sembahyang di masjid, unjuk kabini muha kalayan. Orang kada berewaan. Cuma tugas jalan, apa tugas laki, apa tugas bini. Jangan kayak tadi sekolah tadi itik kada diberi makani. Waktu itu goreng nang laki sekali tailan jam 5. Nah janang laki janji munya bakalahi kewajiban jalan. Mengapa kada menggerak aku? Bangun nang laki hendak sarik lawan bini. Ketika bangun sekalinya kertas salambar gugur dari dada ke lantai. Nah terabang, nah diambil nang laki, dibaca, kak bangun jam 3. Munya digerak bepandir. Kali jadi bakalahi ketawa nang laki. Berarti pintar bini pada seorang. Mudahan hati kita berasi, jangan ada kada senang lawan orang. Kada senang sedikit wajar lah. Al-arid maja'a wa dhahaba bisur'ah. Itu aridi. Benci bisa hilang, ya kah? Cinta pun bisa hilang. Bisalah hater jadi fans, fans jadi hater. Paham juga kan Tuhan? Muhib jadi mugdib, mugdib jadi muhib.
Penggemar jadi pencela, pencela bisa jadi penggemar. Itu sunnatullah. Ujar Imam Bukhari, al-madih wa dzammu indi sawaun. Orang yang memuji aku, orang yang menghina aku, menurut aku sama aja. Dipuji tidak tersanjung, dihina tidak tersinggung. Al-qalbu ma'allah. Mudahan hati kita lawan Allah, bukan hati kita lawan muntung makhluk. Munya dipuji kalau ku ujub, munya dihina kalau ku sarik. Ujub dengan sarik itu penyakit hati kedua-duanya. Jempol di atas, munya kadeda ilmu tasawuf, bisa ujub, bisa arai, bisa sombong. Ikam ni orang harap, ikam ni orang mulia. Wow, diambung-ambung rasa ke langit. Ikam hanya tahu kah? Unda ni wali tahu lah. Nah, bahaya. Jadi dipuji bahaya, dihina pun bahaya. Apabila kadeda ilmu tasawuf, ilmu batin kita. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. Satu. Yang kedua, nur yang kedua yang malam ini kita rasa adalah nurus salawat. Itu nur salawat kepada Nabi kita Muhammad. Karena salawat itu nur. Siapa yang mereka ahlus salawat? Ada 3 orang. Ada 3 orang di antaranya, ada 3 orang yang ahlus salawat. Nomor 1, ahlus salawat hum ahlus salat. Orang yang ahli salawat itu adalah orang yang ahli sembahyang. Karena di dalam sembahyang itu ada 3 salawat. 1, ada salawat di tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di tasawuf awal itu sunat abad. Tak tinggal salawat di tasawuf awal, sujud sahwi. Adapun salawat di tasawuf akhir itu rukun. Munyata tinggal sembahyang kada sah. Oleh karena itu di dalam kitab la salata liman lam yusalli alaih, kada sah sembahyang seseorang yang tertinggal salawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Imam kita Syafi'i menjadikan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah memerintahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Imam Syafi'i jadikan salawat lil wujub, yang wajib itu di dalam setiap kali sembahyang. Inilah kecerdasan Imam kita Syafi'i supaya kita mengamalkan salawat kepada Nabi kita Muhammad. Ada lagi yang ketiga, salawat di kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Di ujung kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Berarti kesimpulan orang yang mengerja sembahyang berarti membaca ahlus salawat hum ahlus salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salawat, 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 salawat. Apalagi qabliyah, ba'diyah, apalagi sembahyang isra, apalagi sembahyang duha, apalagi sembahyang witir, apalagi sembahyang tahajud, apalagi sembahyang hajat, apalagi sembahyang tobat. Semakin banyak yang kita kerjakan sembahyang sunat, semakin banyak kita salawat kepada Nabi kita Muhammad. Siapa yang ahli salawat? Orang yang mengerjakan sembahyang. Mudahan kita ahli salawat di dalam sembahyang. Satu. Yang kedua di dalam kitab Minhajul Jawin Najar, kitab usul hadis, kita belajar di Martapura, di Darussalam, ada kitab usul hadis namanya Minhajul Jawin Najar. Di dalam kitab Minhajul Jawin Najar, siapa ahlus salawat? Ahlus salawat hum ahlul hadis. Orang yang ahli salawat adalah orang yang ahli hadis atau tulabul hadis atau ruwatul hadis, orang yang merawikan hadis, orang yang belajar hadis, orang yang membaca hadis, orang yang ahli hadis, belajar Sahih Bukhari, belajar Sahih Muslim, belajar Sunan Abi Daud, belajar Sunan At-Tirmizi, belajar Ibnu Majah, belajar Sunan An-Nasai, Kutubus Sittah, tambah 1 kitab Muwatta Imam Malik, Kutubus Sab'ah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis pasti membaca salawat. Siapa ahli salawat? Hum ahlul hadis. Yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk. Siapa orang yang ahli salawat? Orang yang ahli salawat insya Allah seperti malam hari ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang membaca Maulid Al-Habsi, orang yang membaca Diyaul Lami, orang yang membaca Burdah, orang yang membaca Dalailul Khairat, orang yang membaca Maulid Ad-Dibai, orang yang membaca Al-Berjanji, orang yang membaca Sarafal Anam, atau maulid-maulid yang lain, hum ahlus salawat, mereka adalah ahli salawat kepada Nabi kita Muhammad. Jadi ini luar biasa nih. Mudah-mudahan salawat itu menjadi kesugihan kita dunia dan akhirat. Kesugihan hati kita di dunia, mudahan kita qanaah dengan salawat itu rasa sugih. Sekalipun rumah kita kada kayak rumah orang beton, kita beton juga cuma betunduk. Orang rumah berkaca-kaca, orang sugih. Seorang berkaca juga cuma berkaca uang. Banyak lagi rumahnya belum tontong. Biar aja, yang penting mudahan ketujuh baca salawat lawan Nabi kita Muhammad. Apalagi sugih baca salawat pulang kacicir nang ada. Mudahan kita terkumpul rahman Allah, rahim Allah ke kita, amin. Mudahan nikmat jahir di kita, nikmat batin di kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Mudahan kita selamat daripada api neraka, wa qina azabannar. Oleh karena itu dua cahaya yang kita peroleh. Yang ketiga dari 5 adalah nurul Quran. Tadi kita mendengar Al-Quran dari Adinda Rahmadi. Rahmadi itu barangkali asalnya rahmati, karena dimasuki ya nisbah, lalu taknya berubah menjadi dal, karena nisbah itu bisa merubah kalimat. Ada namanya Fahrur Razi, Razi bertambah zai. Asalnya Rai, kampung Rai, cuma ditambahi zai ketika dimasuki ya nisbah, namanya Ar-Razi. Asalnya Rai. Di mana kauli hijim tuh? Sama dengan Nawawi, Imam Nawawi. Nawawi itu kampungnya Nawa. Wawnya sebuting aja, cuma ketika dimasuki ya nisbah lalu bertambah waw satu, Nawawi. Gitu tak? Ini barangkali. Jadi Rahmadi asalnya rahmati. Mudahan kita dapat rahmat. Cocok kayak ketujuh baca Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudahan kita dapat rahmat. Amin ya Allah. Yang ketiga ada cahaya Quran. Al-Quran nur. Mudahan Al-Quran jadi karamat kita. Amin. Amin ya Allah. Mudahan anak cucu kita ketujuh baca Quran. Mudahan anak cucu kita ketujuh menghafal Quran. Mudahan anak cucu kita ada yang hafiz Quran. Dan akhlaknya akhlak Quran. Di bibirnya ada Quran, di hatinya ada Quran. Ujung rambut ke ujung batis akhlaknya seperti akhlak Quran. Ini luar biasa. Quran itu imam kita. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wal Qur'anu imami. Quran adalah imamku. Berarti orang yang berpedoman dengan Quran berarti sama berpedoman dengan imam. Mudahan kita beruntung dunia akhirat dengan berkah Quran. Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Cuma Quran itu karamat umatnya Nabi kita Muhammad. Ini luar biasa. Mudahan setiap hari ketujuh baca Quran. Jangan terkadang kita terkadang membaca Quran itu dikubur aja. 3 malam tuntung sakhatam. Bulik pada kubur, ampih menjagai kubur, bulik ke rumah. Jangan 3 malam, 30 hari kita baca. Ini kada menyinggung, kada. Artinya sama ini, mengapa kita khatam di kubur Quran? Kekuatan apa? Oh, sekalinya kekuatan duit. Harap juga duit nih.
di rumah kada lagi berduit. Seharusnya ma indallah itu abeka, ma indallah khairun min ma indannas. Sesuatu yang di sisi Allah, pahala di sisi Allah, dosa diampuni dari Allah, dapat rahmatnya Allah, umur berberkah dari Allah, mudahan di akhirat masuk surganya Allah berkat kita membaca Quran. Mengapa kita tak cangkal dapat duit 1 juta sama 3 malam? Ini mau ukur diri. Berarti selama ini kita baca Quran itu tuntung 1 khatam 30 juz dalam 3 malam. Berarti karena kekuatan duit. Harap juga duit nila. Buli ke rumah ampe baca Quran di kubur 3 hari kedatang, 30 hari kedatang, 3 bulan hajat kedatang. Jadi oleh karena itu, apakah yang kita harap sesuatu yang di tangan makhluk atau yang kita harap di tangan Allah? Mudahan berkat Al-Quran, mudahan hati kita dibersihkan Allah. Amin ya Allah. Berapa cahaya sudah? 3. Yang keempat malam ini yang kita rasa yang keempat adalah nurul ilmi, adalah cahaya ini rahatan nih rahatan. Mudahan anak cucu kita berilmu. Hendak mau ubah nasib jangan banting tulang. Apalagi awak sudah kurus jangan dibanting-banting. Kalau ku patah tulang. Hendak mau ubah nasib bawa sekolah. Ada istilah anak singkong jadi menteri. Biar anak singkong, biar wong deso cuma punya sekolah, insya Allah orang jadi mulia. Karena al ilmu khairun kullu, ilmu itu adalah full kebaikan. Siapa memperdapati ilmu, sama inya memperdapati kebaikan. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, khairan kathiran, khairan aziman, kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak di dalam orang menuntut ilmu. Mudahan anak cucu kita berilmu, amin ya Allah. Al ilmu itu sayyidun nikmah, ilmu itu komandannya nikmat. Paman wajadal ilma pakat wajadan nikmatakullaha. Siapa yang memperdapati ilmu, sama inya memperdapati seluruh nikmat. Ujar Imam Syafi'i, man arada dunia fa alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma, siapa menghendaki dunia akhirat fa alaihi bil ilm. Mudahan kita beruntung dunia akhirat dengan sebab ilmu. Sekolahkan anak kita, biar kita berusaha, biar kita begawi cari duit, ya kah? Mudahan anak kita sukses sekolahnya. Biar kita jadi ular tanah, yang penting anak kita jadi naga. Jadi ular tanah, kalau tuh cari duit di tanah. Dinta mau ongkosi anak sekolah sampai S1, S2, S3, S4 lagi. Sampai alim, sampai sukses. Biar aja kita jadi ular tanah, yang penting mudahan anak kita jadi naga. Mudahan anak, keberuntungan anak adalah kesuksesan orang tua. Surga anak, surga orang tua. Neraka anak, neraka orang tua. Ada kalau di dalam riwayat anaknya di dalam surga, kada hakon masuk surga, di pintu muara surga. Ujar malaikat Ridwan, ayo masukkan, jangan mengalihi orang. Betapa besumpah di muka lawang surga. Kami kada masuk kecuali lawan kuitan kami. Lapor ke Tuhan, ke apa ya Allah? Ujar Tuhan, ambili abah mamanya masukkan ke dalam surga. Berarti dalil surga anak, surga orang tua. Ada riwayat lagi, istri atau seorang anak dimasukkan ke dalam neraka karena mereka membuka aurat, karena mereka kada sembahyang, karena mereka melanggar kewajiban. Mengapa? Karena tidak ada didikan, karena tidak ada suruhan daripada orang tuanya. Maka orang tuanya selangkah lagi surga dikiau, dipanggil, napa? Dicaburkan neraka beserta anak. Berarti dalil neraka anak, neraka kita. Surga anak, surga kita. Jadi punya hendak beruntung kita, beruntung anak kita. Di mapa lorong beruntung, mudahan anak kita sekolah.
Jangan jadikan harta kita untuk modal toko kita, untuk modal sawit kita. Ternyata anak kita ampihi sekolah nak, ampihi sekolah nak lah. Abah ini ada duit cuma anak nukar tanah. Yang bujur tuh jual tanah sekolah anak, bukan ampihi anak sekolah menukar tanah. Anak itu lebih harap modalnya daripada toko kita. Harta bisa habis, anak kita insya Allah membawa keberuntungan dunia akhirat. Mudahan anak cucu kita berilmu. Yang terakhir, yang kelima adalah nurus sadaqah, adalah cahaya sadaqah. Sadaqah itu nur. Mudahan harta kita berberkah, mudahan umur berberkah. Di dalam kitab Sabilul Iddikar wal Iktibar, susunan Habib Abdullah Al-Haddad, khairul umur berkatuhu wa in qalla. Sepaling bagus umur adalah berkat umur. Sekalipun umurnya pendek, antara 60-70, itulah umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Cuma mudahan umur kita berberkat. Coba kita rasa, 1 jam di muka TV maitihi film sinetron, 1 jam di muka TV maitihi sepak bola Liga Champion, ipar ipul main lawan Acil Milan. 1 jam di mall, berjalanan di mall di tim Jun kan ngarannya. Sejam. Pertanyaan satu, sejam di muka TV, sejam di muka HP, sejam berjalanan, kira-kira rasa lawas atau rasa setuman? Jangan ada dusta di antara kita. Rasa lawas, rasa setuman? Setuman. Itu kan sponsor menyumpah, mau sponsor pulang dia. Weh, sambung aja. TV di mamai, sarah orang Kemudian 1 jam di muka Quran, 1 jam di muka dalail, 1 jam di muka maulid, 1 jam di muka guru ceramah. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. 1 jam di hadapan guru berceramah nih, kira-kira rasa satu mat atau rasa lawas? Jangan takutan ketulahan. Kira-kira rasa lawas atau rasa satu mat? Udah nih kita belikan surah Al-Baqarah rasa lawas. Berarti pahamannya umur yang berberkat di muka TV atau di muka Quran. Umur yang berberkat bawa berjalanan ke mall atau dibawa ke pengajian. Mudahan rancak ke pengajian, mudahan rancak di hadapan Quran, mudahan umur kita rasa lawas. Sayangnya sehari cari sesuatu yang rasa lawas. Tadi umur, duit sama. Khairul mal berkatul mal wa in qalla. Sepaling bagus harta adalah keberkahan harta. Wa in qalla, sekalipun hartanya sedikit. Kada orang sugih, orang sederhana, cuma kawa merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Ini cilingan lalu dicilingi si Dinwara. Ngaranjekin cilingan, sumbangan dasar sumbang aur nyawa haba pintaan. Jadi oleh karena itu biar harta sedikit, cuma kawa bersedekah, insya Allah harta kita berkat. Amin. Coba pian rasa, duit 100.000 bawa ke mall, 100.000 bawa ke mall. Nih ampun babinian bu, 100.000 bawa ke mall banyak sedikit. Dengar lalakian, ujar bini pian saya ikut. 100.000 dibawa ke mall, dibawa ke pasar, 100.000 tuh sedikit. Menyumpah di mall jaknya tahu 1,5 juta membawa. Nah ulun betakon lawan lalakian pulang, 100.000 bawa ke masjid, bawa ke pesantren, bawa ke langgar, bawa ke majelis taklim di muka cilingan. Lalakian 100.000 banyak sedikit? Banyak bener. Itu gin bawa kapna mencariin nang habuk duit 2.000 gitu tuh. Kedua ini 100.000 cobaan 100.000 bulik menangis. Sudah nang berjalanan di mall 100.000 menyumpah kesakitan.
Mengapa kita lawan dunia, kita kada pamalar? Mengapa lawan akhirat pamalar? Padahal yang kita bawa duit akhirat bukan dunia. Mudahan otak kita dicerdaskan Allah. Dunia imma tarikatun wa imma matrukatun. Dunia tuh ada kalanya ditinggalkan, ada kalanya meninggalkan. Dunia bisa berdahulu rusak, kacamata bisa pecah, jam tangan bisa rusak, baju bisa rabit, nasi bisa basi, rumah bisa kebakaran, duit bisa dicuntan maling, apalagi kendaraan hilem tulisannya GM gasan maling. Kada gaul mian kada. Berarti dunia berdahulu ninggalkan kita, atau kita yang berdahulu ninggalkan dunia. Di muka rumah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal. Belum ada lagi bacaannya telah membawa dunia. Berarti dunia tating. Jadi dunia tuh nol. Mengapa kita menghabiskan harta kita untuk semata-mata dunia? Mengapa harta kita kada impakkan di jalan akhirat? Di dalam kitab Tambihul Gafilin ada seorang ulama, orang soleh, ketika itu dapat warisan, abahnya meninggal, seluruh harta warisan disadakahkannya, dinafkahkannya. Lalu mamanya lawan adingnya, desanaknya komplain, apa harta dihabiskan? Lalu datang ke Abdullah bin Mubarak. Ketika itu datang, wahai Abdullah bin Mubarak, ini murid pian menghabiskan harta warisan. Bujurkah? Inggih guru. Kenapa dihabiskan? Kan kita nih jangan berpindah kalau ke alam akhirat. Kayak berpindah rumah juga. Maunya berpindah rumah, barangan rumah di sini habis diangkut ke situ. Kan jangan berpindah asrama, berpindah rumah, berpindah alam. Maunya ulun tinggal, kada berpindah ngarannya. Kita nih jangan ke akhirat. Jadi seluruh harta di dunia berdahulu pindah ke akhirat. Sebelum inya meninggalkan kita atau kita meninggalkan, transfer berdahulu ke akhirat. Namanya tabasur, tabungan surga. Cuma kita terkadang jujur, punya masalah bersadakah kebaikan kita nih pemalar. Itu genang masuk ke celingan tuh 2000 ya. Itu gen 2000 di muka celingan, seperempat jam ada kada balik celingan. Napa yuk doanya panjang bener. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki. Mudahan bahaji bu umrah 2000. Mudahan surga Firdaus. Mau surga Firdaus pulang. Kalau kita tulak ke pantai, ada pantai lah di sini. Pantai apa bu? Pantai Jorong, pantai Turki, pantai Asmara, pantai Aksana, pantai Batakan, pantai Tangkisong. Ulun umpat Batakon lah. Di pantai masuk WC, kamar mandi bekamih berapa? Bekamih 2000. Ini surga Firdaus 2000. Kaya pemalarnya hidup. Kalau bahira berapa bahira tulisannya? 3000. Kalau mandi 5000. Mandi sambil bekameh. Nah hitung ha. Dulu ada santri ulun pundukan ulun. Inya mandi. Rupanya mandi itu sambil bekameh. Kan tulisannya mandi 5000, bekameh 2000. Santri kita nih warak tuh apik. Datang ke ampunnya itu nah ulun tadi mandi kan bayar 5000. Cuma ulun sambil mandi sambil bekameh. Tulisannya bekameh 2000. Apakah ulun bayar 7000? Wih apik Kalau kita tuh 5000 aja, 2000-nya ini aja lagi. Warak. Nah ini contoh apik nih. Ini berilmu bang. Jadi ujar ampun rumah, ampun kamar mandi 5000 aja jar. 2000-nya kada dihitung. Oh berarti gratis. Jangan tahu tadi mandi sambil behira. Itu aja yang ulun sampaikan, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Kiai Haji An-Nur Hidayatullah
Semoga yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kelima, itu doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Guru Sulaiman Jazuli. Kepada beliau dipersilakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muluk wal rusuh wa salah al-jasad wal ruh wa tawbatan nasuh bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum laqabbal ya karim. Maka dengan buat doa tadi berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Di sini ulun atas nama pembawa acara, jika ada kesalahan, kehilafan, kekeliruan, sekali lagi atas nama pribadi ulun mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Ulun akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.